Oke, karena waktu juga sudah semakin berjalan nih Sobat Sertifikasiku, jadi kita mulai saja untuk webinar pada sore hari ini. Sebelumnya selamat sore semuanya, selamat datang di webinar Bisik atau Bincang Asik Sertifikasiku hari ini. Webinar kali ini dengan bangga dipersembahkan oleh Sertifikasiku yang berkolaborasi dengan titipku.com. Sebelumnya saya ingin menyapa dahulu Sobat Sertifikasiku yang telah mendaftar dan juga yang telah bergabung secara on time nih pada webinar Bisik kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan webinar Preparing Yourself to be Hired in the Startup Company. Perkenalkan, saya Tesya Nasution dan saya yang akan membantu acara webinar ini sampai sekitar 1 jam ke depan. Nah, kita akan mulai saja webinar Bisik kali ini di mana kita akan segera ngobrol-ngobrol nih, mendengarkan langsung general insight dan success story dari narasumber kita hari ini. Tapi sebelum itu saya izin untuk membacakan dulu CV dari narasumber kita yang juga telah hadir nih. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Gadjah Mada dengan background Food and Agricultural Products Technology. Kemudian beliau juga saat ini sebagai book author dan juga owner Hilton Dryer Industry dan juga merupakan co-founder dan CEO dari titipku.com. Beberapa achievement yang telah didapat oleh beliau, beliau pernah mendapatkan beliau pernah berperan sebagai Judge of National Competition Digital Startup di tahun 2018 dan telah menghasilkan buku dengan berjudul Seasoning Made Ventures di tahun 2018 dan juga sebagai trainer accelerated learning di beberapa event. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin langsung kita sapa saja narasumber kita. Ada Mas Henry Suharja. Halo Mas Henry, selamat sore. Halo, selamat sore Tasya. Selamat sore Halo Mas teman-teman Henry. semuanya. Iya, Salam apa kenal, kabar? saya Henry. Oke, apa kabarnya nih Mas Henry? Ya, puji Tuhan baik. Alhamdulillah, semangat ya Mas Henry untuk sharing-sharing ilmu nih bersama Sobat Sertifikasiku yang udah hadir sore hari ini. Ya, siap. Oke, terima kasih Mas Henry. Sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut nih sama Mas Henry, saya mau informasikan dulu beberapa hal atau sistem dalam webinar hari ini hingga 1 jam ke depan. Untuk Sobat Sertifikasiku semua yang nanti atau sekarang sudah ingin bertanya nih, ada pertanyaan mungkin yang sudah terpikirkan, boleh langsung saja ditulis di kolom chat. Nanti akan dibantu saya bacakan dan kemudian dijawab oleh narasumber kita. Selain itu, nanti pada akhir acara juga akan dikirimkan di kolom chat berupa link absen yang gunanya untuk Sobat Sertifikasiku yang ingin mendapatkan e-certificate. Nanti e-certificate tersebut akan dikirimkan melalui email yang telah terdaftar. Begitu Sobat Sertifikasiku. Oke Mas Henry, mungkin langsung saja nih kita mulai. Mas Henry saat ini sedang ada kesibukan apa nih Mas, kalau boleh tahu nih? Ya, kalau sekarang ini sedang fokusnya untuk bangun titipku ya. Seperti Oke. itu, startup digital. Oke, mungkin di sini banyak yang penasaran nih Sobat Sertifikasiku. Sebenarnya titipku itu tuh apa sih Mas Henry, bisa diinfokan sedikit nih mungkin? Ya, untuk teman-teman buat yang belum tahu tentang Titipku ya. Jadi Titipku ini aplikasi bisa di-download di Google Play Store. Jadi kita berupa marketplace seperti itu. Mirip seperti Tokopedia, Gojek, dan Shopee, tapi kita itu bantu untuk UMKM ya, usaha mikro kecil menengah, terutama yang konvensional. Jadi contohnya itu seperti pedagang di pasar, pedagang kaki lima, industri rumah tangga, atau mereka yang usaha-usaha kecil seperti itu. Yang mereka selama ini mungkin belum melek digital ya. Nah, karena mungkin mereka pemiliknya sekarang udah berusia cukup lanjut, mungkin seumuran orang tua kita, dan mungkin mereka kesulitan nih, walaupun mungkin mereka sudah punya HP smartphone ya, seperti itu. Jadi titipku bantu mereka untuk go digital supaya produknya mereka bisa dibeli secara online. Nah, kami bantu untuk marketing dan distribusinya seperti itu. Oke, berarti untuk produknya sendiri lebih fokus kepada yang di pasar begitu ya Mas Henry ya? Lebih ke buah atau sayur seperti itu?
Ya, sebenarnya titipku tidak spesifik hanya buah dan sayur. Kita itu bantu UKM tadi itu semua jenis UKM, semua bidang. Contohnya kuliner, lalu kebutuhan dapur ya. Tadi sembako, sayur, buah, daging, ikan, sapi, dan kawan-kawan. Lalu juga semua kebutuhan hidup sehari-hari. Contohnya seperti mungkin ada yang butuh alat tulis, mungkin ada yang butuh fashion ya, baju dan sebagainya. Kerajinan itu juga ada di titipku, jajan-jajan pasar gitu. Oke, berarti memang membantu UMKM terutama di masa pandemi saat ini begitu ya Mas ya? Baik, Mas Henry, mungkin beberapa sobat sertifikasiku atau orang-orang di luar sana nih menganggap bekerja di dunia startup adalah sesuatu yang keren dan juga banyak sekali nih yang berlomba-lomba untuk bisa bekerja di perusahaan startup. Kalau dari sudut pandang Mas Henry nih, kira-kira bagaimana sih rasanya bekerja di dunia startup itu sendiri, Mas? Ya, kalau buat teman-teman ya yang memang mau kerja di industri startup itu memang maaf kayak suaranya saya dengar kayak berulang gitu ya. Kenapa ya? Oh, suaranya berulang dari sayanya atau bagaimana, Mas? Iya, Oh, di dari gema sayanya dari jadi Mas kedouble. Henry-nya ya? Oke. Mungkin Iya, sorry. sistemnya kita cek bentar. Coba boleh diulang lagi, Mas? Apa Ya, masih tes, sama? tes. Ya, masih sama nih. Kenapa ya? Kayak berulang gitu. Oh, boleh diulang lagi, Mas. Ya, tes, tes. Ya, sekarang udah enggak. Oke. Oke, boleh saya jawab ya yang tadi ya. Memang benar ya teman-teman ya, terutama dalam 10 tahun terakhir itu saya yakin ini teman-teman yang ikut sesi pada sore hari ini dari sertifikasiku ya. Nah, itu booming ya, startup digital itu booming. Terutama sejak Tokopedia, lalu dulu Bukalapak, lalu juga Gojek ya, Grab gitu kan. Lalu mungkin zaman sekarang yang lagi populer banget itu Shopee gitu ya. Lalu juga ada Instagram lah, TikTok dan sebagainya. Nah, itu semua yang masuk dalam industri startup digital. Jadi contoh-contoh perusahaannya itu. Nah, kalau ditanya kayak gimana nih rasanya bekerja di startup digital ya, pasti rasanya itu jauh berbeda dengan kalau kita kerja di perusahaan yang konvensional. Perusahaan yang konvensional ya teman-teman mungkin tahu. Contohnya itu misalnya perbankan, misalnya Bank BCA atau Bank Mandiri gitu ya. Atau misalnya perusahaan seperti Indofood atau mungkin Unilever, nah itu mereka kan konvensional. Nah, jadi bedanya gini, ketika kita itu masuk ke satu startup digital, ya di situ kita mau nggak mau itu dituntut untuk kita explore, untuk kita belajar lebih dalam gitu. Mungkin yang tadinya mungkin bukan bidangnya kita, dari backgroundnya kita, mungkin kuliahnya kita, mungkin oh itu sebenarnya di luar yang aku ini, tapi mau nggak mau kita belajar. Lalu bedanya untuk terkait juga masalah pekerjaan gitu ya. Kalau di startup, apalagi startup yang masih kecil, startup yang masih baru sedang bertumbuh, itu kondisinya beda dengan misalnya perusahaan yang sudah besar. Kalau perusahaan sudah besar, itu ketika teman-teman itu join, nah itu langsung mungkin langsung job desk dan tugasnya itu sudah langsung clear dari awal mungkin sampai akhir gitu ya. Nah, tapi kalau di startup itu masih banyak sekali nih mungkin PR-PR-nya. Mungkin nanti setelah dilihat selama 3 bulan, oh di-review, mungkin nanti ada perubahan seperti itu. Nah, jadi karena industrinya itu berbeda, kan ini industri digital ya, dan struktur perusahaannya itu juga berbeda. Jadi wajar ketika teman-teman nanti harus adaptasi gitu. Pengalaman dari teman-teman saya ya, yang mereka memang bekerja di startup digital dan di konvensional itu udah beda, cerita-ceritanya beda gitu ya. Yang sebaliknya juga terjadi ya. Misalnya yang pernah kerja di perusahaan konvensional lalu pindah ke startup misalnya ya. Nah, itu semuanya pada komentar hal yang sama persis, yaitu wah kok beda jauh ya dengan di perusahaan besar atau yang udah konvensional seperti itu. Seperti itu Kak Tesya jadi.
Oke, berarti memang namanya juga startup begitu ya Mas Henry. Jadi perusahaan perintis tentu banyak sekali perubahan-perubahan yang harus terus dilakukan begitu. Oke, kalau dari Mas Henry sendiri kan merupakan CEO ataupun co-founder dari titipku.com. Menurut Mas Henry nih, kira-kira apa saja sih ciri-ciri kandidat yang dilirik oleh perusahaan startup gitu? Ya, kalau menurut saya ya, itu ada 3 hal ya teman-teman ya, kalau yang kita cari dari kandidat yang mau bergabung. Satu itu passion ya, ya tentu semangatnya ya gitu ya. Jadi kalau orang itu dari awal dia memang nggak ada semangat ya kita nggak akan bisa paksa gitu kan. Nah, yang kedua itu integritas ya. Ini integritas itu harga mati. Karena kalau misalnya kita itu dapat orang yang tidak jujur, ya dari awal misalnya dia sudah berpikiran untuk curang, ya tentu kita nggak mungkin bisa membesarkan company ini gitu kan. Nah lalu yang ketiga itu tentunya harus punya kompetensi atau skill ya gitu. Kalau ini tentunya tergantung dengan bidang yang dia masuki gitu ya. Kalau dia memang backgroundnya itu dari IT sebagai programmer ya tentunya punya skill untuk itu. Jadi 3 hal itu ya, passion, integritas, dan juga skill-nya. Nah ini salah satu itu menurut saya nggak boleh ketinggalan. Karena kalau salah satu itu ketinggalan, nah itu yang bahaya untuk baik company-nya terutama ya gitu. Contohnya ya, saya kasih contoh. Mungkin orangnya itu eh, integritasnya bagus, lalu skillnya, kompetensinya bagus, tapi dia nggak punya passion, nggak punya semangat. Akibatnya apa? Ya dia orang pintar yang malas, gitu kan? Orangnya jujur tapi malas gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, misalnya kita kasih contoh ya, orangnya itu rajin dan jujur gitu ya, tapi karena nggak punya skill, bodoh. Ya percuma juga ya, gitu. Atau misalnya yang ketiga, ini yang paling bahaya nih. Orangnya punya passion, orangnya skillnya hebat, jadi orangnya pinter dan orangnya semangat atau ambisi gitu ya. Tapi orangnya nggak jujur. Nah ini bahaya, ini paling bahaya. Artinya dia malah mencelakai semuanya gitu loh. Nah jadi 3 hal ini harus ada gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti kalau mau apply atau mau misalnya nanti punya startup sendiri, mungkin punya company sendiri gitu, harus menurut saya 3 hal ini gitu. Oke, berarti di antara ketiga hal tersebut harus saling berkesinambungan, jangan sampai ada yang tertinggal satu nanti bisa tidak seimbang begitu ya Mas Henry ya. Oke, kalau menurut sudut pandang Mas Henry kembali nih, kira-kira apa saja sih suka duka yang orang-orang yang bekerja di startup begitu? Atau dari segi sudut pandang CEO sendiri gitu Mas Henry? Ya kalau menurut saya ya teman-teman ya dari pengalaman kami itu titipku kan sekarang sudah di tahun keempat gitu ya. Suka dukanya itu gini. eh, Mungkin happy itu karena suasana dan lingkungan kerjanya itu lebih bebas dibandingkan perusahaan konvensional. Jadi kalau di startup itu ya ini contoh ya, saya bisa pakai kaosnya titipku gitu ya. Ini teman-teman yang lain ada yang pakai celana pendek, ada yang pakai kaos juga dan sebagainya. Itu secara aturan wajibnya gitu ya. Jadi nggak ada nih tentang pakaian itu feel free, tapi yang penting sopan dan nyaman juga gitu ya. Gitu. Lalu terkait contohnya saya kasih contoh lagi misalnya jam kerja gitu ya. Nah, kita lebih fleksibel dibandingkan perusahaan konvensional gitu. Jadi contohnya dia maksimal itu dia jam 10 itu kalau di kantor titipku gitu ya. Tapi ada juga startup lain yang misalnya dia kasih bebas terserah mau WFH atau mau ini, yang penting pekerjaannya tuntas, tanggung jawabnya kelar gitu. Nah, itu contohnya kalau di startup itu memang bedanya itu. Yang penting tanggung jawab dan targetnya tercapai. Lalu juga mungkin lebih happy karena kan isinya anak-anak muda semua. Kalau buat saya pribadi itu perasaan sukanya karena bisa aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri itu apa yang kita udah pelajarin, apa yang ada di pikiran kita, nah kita bisa sampaikan dan kita bisa diskusi bareng dengan teman-teman yang lain. Jadi kita kalau misalnya mau buat program baru atau mau apa, kita bisa brainstorm bareng gitu. Nah, tapi kalau dukanya tentunya juga banyak gitu ya. Dukanya contohnya ya karena startup ini kan kita dituntut untuk kita mengembangkan suatu perusahaan baru ya gitu. Beda kalau misalnya teman-teman daftar ke company yang sudah besar. Nah, kalau company yang sudah besar itu teman-teman hanya melengkapi satu bagian yang mereka butuhkan.
Nah, sementara kalau di startup itu perannya tiap orang itu sangat penting gitu. Jadi artinya apa? Artinya di sini ketika ada misalnya ya salah satu dari teman kita tidak perform, ya mungkin kita perlu bantu, mungkin kita perlu support, itu satu. Lalu misalnya nih dari divisi yang lain contohnya, divisi yang lain mungkin sedang butuh bantuan ya, kita mau nggak mau, oke kita bantu gitu ya, kita bisa bantu diskusi apa yang kita bisa lakukan dan sebagainya gitu. Jadi tentu untuk target dan ininya tanggung jawabnya itu lebih besar gitu. Nah, di sana bisa jadi nih, karena kita kan mengembangkan usaha bersama ya. Nah, itu di sana bisa jadi mungkin waktu-waktunya kita weekend atau waktu malam dan sebagainya kita terpakai untuk kita tetap pikirkan masalah company ini seperti itu. Oke, Gitu. baik. Baik, Mas Henry. Berarti memang kerja sama tim itu sangat penting sekali dalam dunia startup terutama. Bisa dikatakan kalau di corporate kita hanya menjadi eksekutor, tapi di startup kita benar-benar membantu dari kecil, hal kecil seperti itu ya, Mas ya. Oke. Kalau begitu bisa nggak Mas Henry kira-kira kasih nih keuntungan apa saja sih yang kira-kira mohon maaf yang bisa didapat dengan bekerja di startup begitu Mas Henry? Hmm, ya itu ya tadi ya satu itu contohnya mungkin budaya kerjanya kan berbeda gitu ya. Itu menurut saya satu keuntungan buat terutama anak-anak milenial ya, yang mungkin pengennya kan lebih santai, tapi juga kita bisa itu ya aktualisasi diri gitu kan, dan juga mungkin berharap tentang kompensasi tentunya seperti itu ya. Tapi kalau tadi pertanyaannya apa keuntungannya ya? Iya, keuntungan yang bisa didapat dengan bekerja Iya, di startup mungkin kan begitu. Nah, bagaimana iya, Mas Henry silakan. iya kalau itu ya, sorry sorenya gema lagi. Oke, Ya dibekerja oke, gitu. Bagaimana? ya, Oke. ya kalau Eh, itu ya, aduh sorry masih gema lagi. Oh, sangat menggema ya, karena kalau di kita sebentar sepertinya tidak menggema. Oh, sebentar sepertinya tidak menggema. Kalau sekarang Mas, mohon maaf. Ya, ya sekarang udah nggak apa-apa. Oke, kedengeran ya suara saya ya? Oh, Oke, iya, silakan ya Mas. oke. Kalau tentang keuntungan ya, itu memang kita tentunya pasti secara nggak langsung itu belajar lebih banyak. Jadi misalnya nih ya, karena kan kita terlibat aktif di apa di satu company yang masih baru ya. Jadi istilahnya kesempatan untuk kita tuh tahu, untuk kita tuh bisa belajar dan tahu itu lebih besar. Seperti itu. Lalu itu tadi ya, sebenarnya tergantung dengan budaya company-nya masing-masing. Karena ada yang company yang mendukung untuk kita tuh bisa explore gitu kan. Tapi juga banyak juga yang tidak mendukung untuk itu. Ya. Mohon ditunggu untuk link absennya. Oke, Mas Henry. Kira-kira nih kalau untuk kandidat-kandidat yang dibutuhkan di startup, apakah hanya yang berpengalaman saja atau banyak sekali nih kesempatan mungkin untuk fresh graduate? Jadi mereka bisa mempersiapkan diri apa saja nih untuk bersaing dengan kayak terdengar? Ya, ya. Sekarang Oke, saya kedengeran ya. iya kedengaran. Ya. Kalau untuk dari startup itu sebenarnya mereka ada dua pilihan memang ya. Yang pertama nih kalau untuk yang posisinya itu sudah di manajemen itu pasti yang diharapkan yang sudah experience
gitu. Terutama misalnya di startup yang udah besar ya. Nah, tapi kalau startupnya masih kecil, mungkin untuk yang fresh grade tidak apa-apa. Tapi mungkin sudah punya contohnya pengalaman magang atau mungkin sudah pernah mencoba untuk experience sesuatu selama mungkin kuliahnya. Nah, tapi kalau untuk yang fresh grade, itu menurut saya tetap kemungkinannya diterima itu cukup besar. Karena saat ini itu pertumbuhan di industri startup kan sedang besar sekali. Jadi banyak sekali kebutuhannya seperti itu. Oke, baik. Mungkin di startup sendiri pasti ada juga skill-skill nih yang sangat dibutuhkan nih. Kira-kira skill apa sih yang paling penting dan terutama yang harus dipersiapkan untuk memulai karir di dunia startup? Karena kalau tadi yang dilirik kandidatnya adalah yang memiliki 3 karakter, passion, integritas, dan semangat. Kalau dari skill seperti apa nih, Mas? Ya, kalau tadi ya passion, integritas, lalu skill ya. Nah, kalau sekarang skillnya sendiri, satu ya pasti skill teknis ya. Skill teknisnya itu kan kompetensi ya. Contohnya kalau di bidangnya tadi IT ya, di tentunya yang punya kompetensi untuk programming, untuk desain, kalau untuk desainer ya. Nah, itu kan pasti ya, itu skill teknis. Lalu yang kedua nih, kalau terkait dengan personalnya, nah itu menurut saya yang penting contohnya komunikasinya gitu ya, lalu juga manajemen waktunya dan juga tentunya ini manajemen project ya. Nah, itu menurut saya itu di semua divisi tentunya masing-masing kan ada. Jadi sudah bisa mengatur untuk kapan nih kita punya target kan. Kan contohnya begini ya. Kita mau masuk dari bulan Maret kita masuk ke bulan April. Nah, tentu kan kita akan atur untuk jadwalnya ya, targetnya untuk pencapaiannya bersama seperti apa. Nah, lalu kan itu di breakdown ke masing-masing divisi. Nah, masing-masing divisi, masing-masing tim ya maksud saya, tentunya kan punya jadwalnya masing-masing nih untuk menjalankan programnya. Supaya contohnya dari program marketing gitu ya, dia sudah tahu, oh ini nanti agendanya kita akan melakukan A, B, C gitu ya. Karena kita punya target itu tadi pencapaian bersama seperti itu. Jadi itu tadi ya, satu itu komunikasi ya, itu paling penting karena komunikasi untuk ke teman sesama tim ataupun antar tim. Lalu yang kedua itu manajemen waktunya dan manajemen projectnya seperti itu. Itu di luar skill teknis. Oke, baik. Berarti karena memang dalam dunia startup ini berkesinambungan antara satu tim dan tim lainnya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya, Mas, apabila ada dia divisi A ternyata dia harus juga bergabung di divisi B. Jadi memang harus multitasking dan komunikasi itu sangat penting, begitu ya, Mas, ya? Baik, untuk pertanyaan berikutnya nih, Mas, kira-kira untuk plus minus kerja di startup company dan dibandingin dengan corporate atau perusahaan besar itu kalau dari sudut pandang Mas Hendy seperti apa, Mas? Ya, itu mirip ya pertanyaannya kayak yang tadi ya, suka duka gitu ya. Kalau positifnya gini sih, kalau memang joinnya itu ke startup yang masih baru gitu ya. Nah, ketika memang teman-teman itu punya kompetensi yang bagus, lalu memang karakternya itu oke, ya tentunya chance-nya untuk naik karir dengan cepat itu jauh lebih tinggi gitu kan. Karena kan ibaratnya itu startup masih baru, mungkin pertama timnya baru 5 orang, lalu baru 10 orang gitu kan. Nah, nanti untuk nanti misalnya nih berjalan waktu ya, nah teman-teman yang sudah bergabung duluan itu kan pastinya punya chance untuk naik tingkatnya itu lebih cepat dan lebih tinggi gitu. Nah, contohnya mungkin teman-teman tahu ya kalau baca Baba misalnya. Nah, tim awalnya dia itu ada 18 orang ya. Waktu tim awalnya itu sekarang ya semuanya sudah levelnya sudah besar-besar sekali gitu kan. Tapi itu cerita kurang lebih 20 tahun yang lalu gitu ya. Gitu. Ya pasti gitulah. Kalau kita bangun satu yang company yang baru, chance-nya itu untuk besar itu. Lalu contoh lainnya keuntungannya ya banyak ya tadi ya teman-teman ya untuk yang kita bisa belajar lebih banyak gitu kan. Kalau di company besar sebagai perbandingan ya, contoh nih teman-teman fresh graduate, lalu teman-teman daftar nih ke contohnya perusahaan yang udah 40 tahun berdiri, sudah internasional mungkin atau sudah nasional gitu ya. Nah, ketika teman-teman join dan itu kan satu angkatannya teman-teman ya, fresh graduate-nya itu banyak. Contohnya bisa 100 orang loh, satu angkatan 1 tahun ya kan. Nah, itu chance-nya teman-teman untuk bisa bersaing dengan mereka yang
nanti teman-teman mau naik jabatan, misalnya mau naik karirnya, itu tentu jauh lebih susah gitu. Contoh kita kerja di bank gitu ya. Itu cabangnya bank seluruh Indonesia mungkin ada berapa ribu orang ya kan karyawannya. Nah, yang bisa jadi level direktur mungkin hanya hitungan jari ya kan gitu. Nah, jadi seperti itu kalau bahas tentang karir ya. Lalu eh, kalau bahas tentang misalnya kerugiannya ya tentu kita sama-sama tahu teman-teman ya kalau startup itu ya dari 10.000 startup yang bisa jadi unicorn itu katanya hanya satu gitu. Jadi istilahnya 99% itu kan mungkin udah mati di tengah jalan gitu ya. Jadi mungkin di setelah tahun pertama masuk tahun kedua ada yang gugur, lalu tahun kedua, ketiga dan seterusnya. Karena startup itu kan bayar bagaimanapun tetap bisnis gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman join ke startup ya, menurut saya nih ya harus berani untuk bertaruh ya. Bertaruh juga gitu loh. Oh ya, saya kerja di sini mungkin setahun 2 tahun lagi bisa jadi masih ada, bisa jadi tidak ada gitu. Nah, itu teman-teman perlu pertimbangkan tuh terkait itu ke masa depannya masing-masing gitu. Karena tiap orang, saya percaya tiap orang kan punya ini yang berbeda ya. Value-nya itu berbeda-beda gitu. Ada yang mungkin memang berani gitu ya, tapi ada yang mungkin lebih senang itu hal yang nyaman, hal yang pasti-pasti aja, seperti itu. Baik, oke. Kalau begitu Mas Henry, untuk bisa tetap maju nih dan unggul dari kandidat lainnya juga, apakah di startup itu harus dibutuhkan penguasaan bahasa Inggris atau itu menjadi unsur utama dalam penerimaan di startup sendiri, Mas Henry? Sebenarnya nih Penguasaan menurut bahasa saya, Inggris seperti itu. ya. Kalau sorry ini suaranya menggema lagi ya. Oh, mohon maaf, Mas. Coba sebentar. Ya, tes. Ya, sudah enggak. Ya. Oh, masih menggema lagi. Sebentar. Oh, malah. Coba boleh Mas, mohon maaf. Coba. Ya. Oh, masih menggema. Apa terkendala sinyal mungkin ya Mas? Karena sepertinya kalau dari sini itu tidak menggema begitu Mas. Coba boleh. Mohon maaf Mas. Oke, tes. Ya, masih menggema tapi nggak apa-apa lah ya. Sambil kita jalan ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang udah nggak sih? Kedengeran ya, Tesya ya? Terdengar Mas. Oke. Sorry, tadi pertanyaannya gimana? Apakah penguasaan bahasa Inggris? Oh, Ya, bahasa bahasa Inggris ya? Inggris. Ya. Gini, kalau menurut saya nih, kalau di zaman saat ini ya, teman-teman ya, soal kita harus bisa tentang bahasa itu menurut saya udah bukan lagi kewajiban atau bukan. Itu menurut saya itu udah sesuatu yang normal gitu. Ibaratnya gini, kalau kewajiban itu kalau yang tadinya kita nggak bisa, mau nggak mau harus bisa. Tapi kalau sesuatu yang normal, itu artinya semua orang sudah normal, sudah selayaknya, sudah sepantasnya bisa gitu. Jadi poin saya gini, teman-teman tetap harus bisa bahasa Inggris, itu entah teman-teman bekerja di bidang apapun, gitu ya. Eh, nggak masalah masih belepotan, mungkin kita masih belajar dan sebagainya, tapi harus berani memang untuk dan pelan-pelan mau nggak mau belajar gitu. Karena itu sudah jadi satu standar yang normal gitu. Ibaratnya gini, saya kasih contoh ya. Teman-teman mungkin daftar ke satu startup atau daftar ke bank misalnya. Nah, ketika itu bahasa Inggris jadi satu patokan, artinya apa? Artinya 100 orang yang daftar itu semuanya bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi artinya itu udah bukan nilai tambah gitu ya. Kita kan kalau mau dipilih ya, kita mungkin kalau mau dalam hal apapun ya, kita mau melamar kerja atau kita mau dagang atau kita mau cari apapun ya, kalau kita nggak punya nilai tambah yang lebih gitu ya, ya artinya kita nggak lebih baik daripada kandidat yang lain gitu. Kalau di antara 100 mungkin hanya teman-teman sendirian ya satu orang yang bisa bahasa Inggris, oh itu nilai tambah. Tapi kalau 100 orang lainnya semuanya bisa, ya berarti itu
sudah bukan nilai tambah, itu sudah menjadi standar gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya penguasaan bahasa Inggris, ya itu sudah jadi standar di era saat ini, menurut saya begitu. Kenapa? Karena gini, kalau itu 20 tahun yang lalu, menurut saya itu bukan satu standar. Itu mungkin itu hal yang wow gitu loh. Tapi kalau sekarang, itu sudah bukan jadi hal yang wow lagi gitu. Itu sudah jelas itu satu standar yang semua pasti ada, seperti itu. Baik, berarti memang harus mempersiapkan bukan hanya untuk di startup saja nih buat semuanya, buat fresh graduate juga ataupun yang sudah profesional, untuk bahasa itu sendiri sudah menjadi suatu hal yang memang sudah lumrah dan wajib mungkin ya bisa dibilang ya Mas ya, biar supaya lebih unggul juga daripada yang lainnya. Oke. Kalau begitu ini ada beberapa pertanyaan juga dan untuk teman-teman yang memang mau bertanya bisa langsung di kolom chat ya. Ini ada pertanyaan dari Henry Panggabean. Bagaimana meningkatkan komitmen dari kompetensi di masing-masing divisi sehingga startup company yang dijalankan bersama dapat terjaga begitu lama? Boleh dijawab mungkin, Mas. Ya, sorry. Tadi berarti pertanyaannya gini ya, meningkatkan standar kompetensi agar startupnya tetap terjaga, begitu ya? Halo, Tasya, halo. Oh ya, mohon maaf Mas. Ya, pertanyaannya tadi bagaimana meningkatkan komitmen. Jadi bagaimana untuk di antara divisi biar supaya berkesinambungan dan tetap startup company dijalankan dan tetap terjaga begitu Mas. Antara komunikasi, mungkin komunikasi dari divisi satu dan divisi lainnya begitu Mas. Oh ya, baik ya. Itu tadi pertanyaan dari Henry Panggabean ya. Ya, Iya, ya. benar. Ya gini, simpelnya gini, kalau komunikasi itu nanti secara antar divisi itu sudah pasti terjadi secara alami. Karena gini, kalau memang alur kerjanya itu benar ya, kayak yang tadi saya sampaikan ya, di contoh ya, kalau di kami itu di akhir bulan itu kami sudah bahas untuk target dari bulan berikutnya, gitu kan. Nah itu satu, lalu tentu itu disampaikan ke semua tim ya, dari manajemen sampai ke staff yang mungkin berada di tim masing-masing. Ya semuanya dari atas ke bawah itu semua tahu. Oh targetnya kita bulan depan seperti ini, nanti acuannya seperti ini. Ya itu semua harus tahu. Nah itu artinya komunikasinya terjadi dari atas sampai ke bawah semuanya. Lalu yang kedua, nah komunikasi di dalam timnya itu terjadi juga secara alami ketika masing-masing timnya diskusi internal. Nah, itu yang poin nomor 2. Lalu nomor 3 nih. Nah, untuk menjalankan satu program ya, contohnya nih dari tim IT, tim marketing, lalu misalnya tim sales, lalu tim operasional. Nah, itu antar tim itu juga tentunya komunikasi satu sama lain gitu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana cara menjaga komitmen atau komunikasi agar kerjanya bersama itu saling itu, nah itu menurut saya tergantung dari itu tadi pola kerja manajemennya. Ketika memang dari awal itu semuanya clear untuk disampaikan ke semua tim, nah nanti masing-masing tim itu juga sudah paham dan antar timnya itu juga saling terjaga seperti itu. Thank you Henry buat pertanyaannya ya. Oke, mungkin Pak Henry sudah terjawab untuk pertanyaannya nih. Kalau memang masih belum, bisa nanti ditanyakan kembali. Kemudian juga ada pertanyaan selanjutnya nih, Mas. Kira-kira menurut Mas Henry, lingkungan kerja yang paling baik dalam perusahaan startup itu seperti apa dan bagaimana memanagenya begitu, Mas? Ya, kalau menurut saya ya lingkungan kerja itu untuk yang contoh yang baik itu ya, kalau memang mengizinkan kita untuk satu aktualisasi diri ya. Jadi aktualisasi diri itu ketika memang masing-masing staff atau tim member gitu ya, masing-masing tim itu punya kesempatan untuk mewujudkan juga apa yang ada di pikirannya masing-masing gitu, bisa menyampaikan juga. Nah, jadi ketika memang kita diskusi, nah kita aktif untuk semuanya boleh bebas berpendapat, semuanya boleh mengajukan usulannya seperti itu. Dan saya percaya ya,
kepuasan dari masing-masing itu tidak hanya sekedar di angka ya. Jadi tidak sekedar hanya dapat misalnya dapat gaji berapa atau dapat tunjangan berapa, tapi lebih juga ke hasil kerjanya itu bisa bermanfaat nih gitu kan. Nah, itu satu pencapaian juga itu untuk masing-masing individu kan. Nah, kalau ditanya itu satu ya. Lalu yang kedua, tentunya kalau company atau kantornya itu support untuk kesempatan untuk bisa belajar. Jadi gini, contohnya nih kita mungkin orang di bidang desain atau mungkin kita di bidang IT. Nah, ketika memang kantor itu mampu untuk memfasilitasi, silahkan kalau kamu mau belajar dari luar atau mungkin mau ikut contohnya nih workshop dari sertifikasiku. Nah, itu juga sangat membantu untuk, oh oke, saya dapat kompetensi yang lebih gitu. Nah, terus ya kalau tentang seperti menghargai satu sama lain atau lingkungannya nyaman dan sebagainya, ya itu menurut saya udah hal yang umum lah ya, gitu. Oke, baik. Kalau jadi bagi teman-teman nih yang sudah memantapkan hati mau bekerja atau berkarir di dunia startup nih, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan nih Mas Henry, selain skill dan lain-lain, begitu. Mungkin ada beberapa yang sudah pernah berpengalaman di perusahaan besar atau corporate, kemudian ingin pindah nih ke startup. Nah, mereka harus mempersiapkan apa nih Mas Henry? Mempersiapkan hati ya. Karena memang itu ya budayanya berbeda, tapi lagi-lagi ya itu bergantung sekali dengan manajemennya masing-masing gitu kan. Karena setahu saya ya ada startup yang sudah besar ya, yang sekarang sudah unicorn pun itu. Kalau dari ceritanya teman-teman yang kerja di sana itu berbeda-beda. Ada yang benar-benar bebas tapi bertanggung jawab ya, itu satu. Tapi ada juga yang memang masih sangat terikat aturan, contohnya seperti itu. Nah, itu tentu menyesuaikan dengan profilnya masing-masing dari diri kita ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya apa yang harus dipersiapkan ya menurut saya kenali diri dulu ya. Jadi teman-teman perlu mengenali dulu, oh ini saya ini sebenarnya cocoknya ini di bidang yang apa, industrinya itu apa gitu. Nah, itu satu. Terus yang tahap keduanya menurut saya nih teman-teman harus gali informasi ya. Jangan hanya teman-teman terpaku sama apa yang dipublish oleh company-nya. Teman-teman perlu cari tahu, kalau bisa mungkin punya teman di dalamnya, atau mungkin ini ibaratnya bocoran lah ya. Jadi harus bisa tanya-tanya dulu nih. Sebenarnya kamu kerja di sana nyaman nggak sih, gimana, dan sebagainya gitu. Nah, tentunya kepo-kepo sebanyak-banyaknya ya gitu. Karena anak-anak milenial ini kan ini ya netizen budiman ya. Jadi istilahnya itu kalau ada berita jelek atau ini nyebarnya kan cepat gitu ya. Nah, jadi kita perlu tanya-tanya juga gitu. Kalau mungkin teman-teman tahu kemarin kan juga ada sempat yang heboh ya. Ada yang heboh, oh kerja di startup ini ternyata nggak enak loh gini-gini gini. Nah, itu eh, kita udah wajib tahu lah gitu. Jadi ibaratnya teman-teman juga jangan kalau orang bilang kan seringnya tuh jangan beli kucing dalam karung gitu kan. Ibaratnya tuh kalau dari manajemen itu mau memperkerjakan staff baru gitu ya, fresh graduate gitu kan, kita ibaratnya beli kucing dalam karung gitu kan. Makanya ada masa probation ya. Nah, tapi sebaliknya juga ketika teman-teman yang mau join ke company yang mungkin teman-teman belum kenal, teman-teman juga jangan salah masuk kandang gitu ya. Ternyata kita masuk kandang macan gitu ya. Nah, itu kan perlu hati-hati banget gitu. Satu, kenali diri dulu ya, apa yang sesuai. Dua, pelajari baik-baik dulu ya. Harus tahu sampai kalau bisa sedetail-detailnya gitu. Lalu yang ketiga, ini poin saya ya. Teman-teman perlu compare dengan perusahaan yang berada pada industri yang sama atau kompetitornya gitu. Jadi misalnya nih teman-teman itu pilih apa ya? Misalnya yang di bidang marketplace misalnya nih. Nah, teman-teman misalnya mau join ke Titipku, teman-teman cari tahu apa sih yang mirip sama Titipku misalnya kayak gitu. Yang mirip-mirip seperti apa gitu. Jadi teman-teman punya benchmark ya gitu. Jangan nanti mau terima klaim dengan gampang ya. Kami ini tempat terbaik di Indonesia gitu ya. Padahal enggak gitu kan, enggak ada patokannya gitu. Jadi perlu tahu gitu. Itu Lesya. Oke, baik Mas Henry. Jadi mungkin buat teman-teman yang tadinya berkarir di corporate atau perusahaan besar,
9 to 5 begitu ya. Jadi bisa mempersiapkan diri nih supaya nggak kaget nanti ketika masuk di startup begitu ya Mas ya. Oke, dan saya juga sering mendengar untuk di startup sendiri kata yaitu multitasking, Mas. Kalau dari Mas Henry sendiri nih, multitasking seperti apa sih yang harus dimiliki oleh kandidat-kandidat yang ingin berkarir di dunia startup? Ya, oke. Sebenarnya gini teman-teman, kalau dari pengalamannya kami ya, ketika kita itu bisa fokus gitu ya, itu pasti hasilnya jauh lebih signifikan, gitu kan. Nah, sebenarnya seperti itu kalau yang kami review gitu ya. Kalau terkait kita itu support atau kita itu bantu mungkin teman kita atau mungkin dari divisi yang lain itu, ya itu mungkin insidental lah gitu. Contoh ya, saya kasih contoh misalnya nih, kami itu mengadakan acara atau event gitu ya. Nah mungkin karena kita belum punya banyak orang, nah seperti itu mungkin tim-tim yang lain ikut bantu. Mungkin ada gantian jaga atau mungkin bantu untuk bantuin promosi, seperti itu contohnya. Jadi ya kita walaupun kita bukan keahliannya kita, mungkin bukan bidangnya kita, tapi apa nih yang kita bisa bantu support untuk mereka bisa lebih lancar lah kayak gitu. Tapi kalau kayak multitasking misalnya nih, mmm, kita mungkin orang IT tapi mungkin kita jadi ngerti tentang finance, mungkin kita jadi ngerti tentang marketing dan sebagainya. Kalau buat saya ya, itu nggak bisa jadi tugas khusus kan, tapi ya mungkin kalau ada kesempatan-kesempatan seperti itu ya jadinya kesempatan untuk belajar gitu ya, gitu. Tapi tetap main utamanya kan di kompetensinya dia gitu. Oke, berarti tetap harus fokus di main jobs-nya, juga pasti di suatu waktu event akan atau project bisa keikut serta begitu ya, Mas ya. Dan Ya. juga untuk startup sendiri memang kan untuk jamnya sendiri fleksibel begitu ya, Mas. Dan ada yang berkata, ada yang bertanya nih, apa benar anak-anak di startup itu nggak punya work life balance begitu, Mas? Kalau menurut Mas Henry seperti apa, Mas? Iya, gitu. Enggak. Jadi, mungkin yang ngalamin itu ya mungkin yang lebih ke founder atau mungkin lebih yang ke arah manajemen ya, gitu ya. Karena, core team lah ya. Karena kalau misalnya nih kayak, eee, kalau nanti misalnya ya corporate-nya itu udah bertumbuh ya, startup-nya itu udah bertumbuh, contohnya misalnya mungkin udah punya 5.000 orang staff gitu ya. Nah, saya cukup percaya kalau, sebagian besar mayoritas staff-nya itu udah bisa tenang, udah lebih clear job-nya dan sebagainya. Tentu jadi ini mengikutin, size-nya company-nya gitu ya, gitu. Tapi kalau untuk tim awal, apalagi core team, saya cukup yakin memang istilahnya ya pola pikirnya ya kita jadi pengusaha ya, 24 jam 7 hari ya mungkin jadi mikirin bisnisnya gitu ya. Kalau ditanyanya, mungkin tergantung tanyanya ke siapa gitu ya. Kalau tanyanya ke founder-nya atau leader-nya atau nanyanya ke bosnya ya, kalau bisa 24 jam gitu. Gitu. Tapi kan tentu kan nggak mungkin ya kayak gitu. Enggak lah, kita kita tetap tahu gitu. Iya, jadi kalau mungkin mau jadi founder atau CEO di startup, cocok untuk kalimat tidak ada work life balance begitu ya Mas ya. Tapi untuk buat yang mau berkarir atau bekerja di startup sendiri, nggak perlu takut karena itu tergantung dari bagaimana kita memanage waktu kita dalam bekerja. Oke, ini ada pertanyaan juga di kolom chat dari, bentar ya, dari tidak ada namanya karena namanya angka. Dia mau tanya, bagaimana perusahaan mensosialisasikan titipku kepada pelaku UMKM, terutama kepada orang-orang yang berusia lanjut yang tidak melek teknologi informasi? Atau mungkin ada sosialisasi yang pernah dilakukan titipku dan seperti apa tantangannya? Oh, sepertinya ini mau join untuk menjadi sales-nya begitu ya Mas di titipku begitu, maka bertanya tentang join untuk Mas di seperti itu. Boleh nanti DM ke Instagram titipku atau email ke titipku gitu ya. Menghubungi via apps atau website gitu ya kalau mau join bisa gitu. Atau ke Instagram saya boleh juga gitu ya. Tapi kalau untuk ke sosialisasi ke pelaku UKM-nya itu kami ada tim sales-nya. Itu satu lewat tim sales, terus yang kedua ada juga pendekatan via online. Jadi misalnya kita telepon atau mungkin dia punya sosial media gitu.
Atau yang ketiga itu memang melalui user di komunitasnya kami. Jadi user yang udah kenal Titipku itu banyak anak-anak muda yang mereka itu mau jadi agen digital. Nah, kami sebutnya itu penjelajah, Instagram ya. Jadi contohnya nih, misalnya Mbak Tesya ya, keluar dari rumah, udah download aplikasi Titipku, lalu di luar rumah lihat ada pedagang bakso. Nah, itu tinggal difoto, tinggal di-review, di-posting. Nah, itu dia, itu contohnya tuh satu ya. Jadi, Titipku ini memang platform ya. Jadi, kita mendigitalkan UKM itu tidak hanya dari kami, tapi dibantu juga oleh para users-nya aplikasi kami, gitu. Oke, mungkin terjawab ya Mbak Aria ya Mbak Aria. Oke, ada juga yang bertanya nih Mas, untuk bisa bergabung atau berkarir di dunia startup, apakah sertifikasi kompetensi itu dibutuhkan Mas mungkin? Bagaimana Mas? Oh iya, ya tentu dibutuhkan ya, apalagi dari sertifikasiku. Nggak. Jadi gini ya teman-teman ya. Kalau yang pertama kali dilihat ya, itu satu itu jelas etikanya dulu gitu. Jadi contohnya nih waktu kirim email ya. Ini saya kalau bilang terus terang yang daftar Titipku ya, kalau kami buka job lowongan ya, itu kemarin waktu pandemi tahun lalu itu yang daftar itu di angka 715 orang. Itu saya hitung sendiri tuh, benar-benar saya hitung emailnya gitu. Nah, banyak banget kan gitu. Nah, padahal kami nggak cari orang sebanyak itu kan tentunya. Nah, lalu sekitar 60-an% lebih itu kirim emailnya itu tidak sopan ya kalau saya bilang. Jadi kalimat pembukanya tidak ada, body emailnya nggak ada, terus istilahnya judulnya pun nggak bagus gitu ya. Nggak ada perkenalan dirinya, langsung dia hanya kirim emailnya itu hanya isinya CV dan isinya itu tiba-tiba dia kirim lengkap gitu ya. Ada file-file contohnya KTP, SIM dan sebagainya. Padahal kita nggak pernah minta gitu loh. Padahal kan istilahnya kalau kita buka lowongan, kita hanya tahu apa siapa yang mau kandidat, silahkan kirim email dan minta CV-nya aja. Nah, tapi ini dia sopan nih, dia nggak punya etika yang baik. Nah, itu 60% itu kita nggak buka emailnya bahkan. Kita cuma lihat sekilas, oh kita nggak mau buka filenya. Nah, tapi ini tidak hanya di kami ya, itu juga dilakukan oleh company-company besar. Karena itu yang pertama kali dinilai, etikanya dulu. Jangan sampai nanti orang ini daftar ke company, lalu mewakili kita, dan ternyata membuat malu kita ke pihak luar, gitu kan. Nah, itu satu ya. Terus yang kedua, dari 40% yang tersisa, itu kami review. Kami review dari experience-nya dia dan juga dari bidangnya dia sesuai dengan lowongan yang kami buka. Gitu. Jadi kalau kita cari orang yang di bidang marketing ya tentunya dia yang misalnya punya background atau edukasinya di bidang marketing. Gitu. Nah, kompetensi, nah itu mendukung gitu kan. Mungkin dia pernah ikut organisasi, mungkin dia pernah ikut lomba, atau dia mungkin punya skill apa gitu ya, mungkin dia pernah ikut training atau workshop, itu sangat membantu. Karena kan itu menunjukkan bahwa dia memang mempelajari bidang itu secara khusus gitu kan. Gitu. Jadi tadi misalnya nih, dia backgroundnya kuliahnya marketing. Lalu setelah itu dia ikut training workshop di bidang digital marketing. Oh ini good gitu kan. Oh sesuai nih, artinya dia memang berusaha mendalami bidangnya. Nah, terus setelah itu kita lihat juga experience-nya dia. Oh, dia pernah kerja, oh dia pernah magang, oh dia contohnya mungkin dia pernah pengalaman apa di bidang apa gitu kan. Nah, itu ya tentunya membantu untuk kita lebih yakin lagi. Gitu. Dari 40% tadi yang tersisa, mungkin hanya sisa 20-an%. Gitu. Jadi dari 100 orang mungkin hanya sisa 20 orang gitu. Lalu dari 20 orang nanti mungkin kalau kita hubungin ya mungkin yang datang mungkin hanya 10-an orang gitu ya. Artinya yang niat mungkin cuma 10% gitu kan untuk bekerja gitu ya. Oke, berarti menarik sekali sih untuk terkait CV dan lain-lain, attitude sendiri juga sudah bisa dilihat dari cara pengiriman email begitu ya, Mas. Jadi untuk semua sobat sertifikasiku yang mau melamar di mana aja sih, bukan di startup aja, juga harus nih
mempersiapkan segalanya dengan cukup matang dan lain-lain hingga bisa sampai ke tahap interview. Oke Mas, terakhir nih mungkin untuk pertanyaannya, boleh nggak Mas Henry share tips sukses untuk bekerja di startup? Bagaimana untuk bisa apakah karir di jenjang karir di dunia startup ini bisa sangat besar nantinya begitu Mas? Boleh dikasih Ya gini, tips-tipsnya. oke. Tipsnya gini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya nih teman-teman itu mau kerja di startup itu tipsnya gini. Pertama ya mungkin tadi itu ya, setelah yang tadi saya bilang, teman-teman udah pilih, teman-teman udah yakin, oh ini oke, ini good, oke, saya coba apply. Tapi ada juga chance-chance lainnya. Misalnya nih di sana buka lowongan untuk magang dulu. Nah itu kalau misalnya memang bisa, ambil aja dulu gitu. Karena apa? Karena chance-nya untuk yang pernah magang lalu di hire, di rekrut itu sangat besar gitu. Itu saya udah sering sekali dengar cerita itu baik di startup besar maupun yang masih kecil bahwa yang diambil adalah mungkin mahasiswa yang dulu pernah magang waktu kuliah gitu di sana, walaupun magangnya cuma 1, 2, atau 3 bulan, tapi karena dilihat oh anak ini punya potensi yang bagus diambil gitu. Jadi ada kesempatan apapun teman-teman silahkan ambil. Kalau misalnya teman-teman udah magang di satu startup tapi setelah itu dia tidak mau ambil, tidak mau hire, tidak mau ini, nah ya nggak masalah teman-teman datang ke kompetitornya, nah nanti teman-teman di-hire sama kompetitornya gitu ya. Itu contohnya ya. Terus yang kedua nih, ketika nanti mungkin teman-teman kirim email tadi ya, kirim lamaran ataupun kirim email atau misalnya teman-teman interview sampai ke tahap interview, saya percaya teman-teman mungkin udah tahu ya cara-cara yang baik, cara-cara yang benar gitu ya, gitu. Lalu kedepankan itu ya, tadi masalah 3 hal tadi ya, passion, integritas, dan skill-nya gitu ya. Sebisa mungkin menurut saya jawabannya tetap jujur ya gitu. Karena seringkali itu banyak pertanyaan yang itu sebenarnya itu menjebak gitu ya. Gitu, hanya ingin tahu kita orang yang jujur atau kita itu berusaha menipu gitu ya. Nah, lalu kalau udah masuk ke tahap diterima ya, atau misalnya masih masuk masa probation ya. Nah, jangan sampai menyia-nyiakan masa itu karena selama probation itu justru penilaian terbesar itu di situ sebenarnya. Ketika kita cuma mengikuti proses interview ya, itu kan artinya pasti kita menampilkan sebaik-baiknya gitu ya. Nah, kita udah hafal gitu ya. Nah, tapi ketika probation 1 bulan, 2 bulan itu sudah nggak bisa mungkin ditutup-tutupi lagi gitu ya. Kita mungkin punya kebiasaan, oh kita masih sering menunda pekerjaan atau kita mungkin udah males atau kita memang orangnya itu macam-macam gitu ya. Nah, itu udah semuanya pasti kebongkar di situ. Nah, gitu. Jadi, jangan lupa nih kalau memang mau kerja ya kita niat ya, gitu. Kalau udah niat dari awalnya dan memang tujuannya kita positif ya pasti nanti ketemu jalannya, gitu. Nah, jadi itu tadi ya, satu coba aja kalau ada kesempatannya yang open, terus yang kedua saat apply ya lakukan sebaik-baiknya, jangan sembarangan, jangan menyia-nyiakan kesempatan. Lalu ketika udah dapat kesempatannya untuk misalnya kita diterima probation ya lakukan lebih baik lagi gitu ya, lebih dari yang diharapkan gitu. Poin itu penting ya. Lalu juga kemauan untuk kita mengenali dari timnya di startup itu, gitu. Secara logika gini, kalau misalnya nih ya, ada staff baru gitu ya, mungkin masuk ke tim kami gitu ya. Nah, ketika memang dia itu kenal dengan banyak gitu ya, dan lebih terbuka, pastinya kita akan cenderung lebih ingat dengan si anak baru gitu ya, gitu. Dibandingkan misalnya anak-anak baru lainnya gitu. Ya itu bukan berarti harus cari muka, bukan gitu ya. Tapi maksud saya ketika kita memang open, kita mau kenal, nah itu udah menjadi ciri yang baik juga gitu. Gitu. Jadi poin saya seperti itu ya, ambil kesempatan untuk belajar ya. Jangan kecil hati kalau misalnya kita ditolak atau misalnya kita mungkin setelah probation kita nggak diperpanjang, mungkin terpaksa kita harus keluar, mungkin harus apply lagi di tempat lain. Nah, tapi justru kita pakai kesempatan itu untuk kita
evaluasi lagi nih. Oh, apa yang kurang ya? Apa yang kemarin saya salah ya gitu. Nah, kalau misalnya waktu kita kirim email, oh kita kok nggak dipanggil, kita kok nggak di ini, atau kita udah di interview kok nggak dilanjutin gitu ya. Nah, mungkin kita bisa cek di sana ya. Oh, apa yang kurang ya? Apa yang saya mungkin perlu ini? Sambil menunggu, jangan menyanyiakan waktu ya. Jadi teman-teman jangan rebahan ya sambil menunggu gitu. Tapi kalau menurut saya, teman-teman sekarang ini sore ini ikut sertifikasiku itu sangat bermanfaat karena teman-teman itu nggak buang waktu percuma, tapi teman-teman menambah ilmu, menambah kompetensinya gitu. Jadi sambil tunggu jawaban apply-nya ini bisa ikut gitu. Terus sambil nanti itu masa interview bisa ikut lagi nambah skill yang baru seperti itu. Jadi menurut saya belajar itu kan investasi terbaik ya. Kenapa? Karena gini, barang itu bisa hilang, benar kan? Barang bisa terbakar, bisa dicuri orang, bisa macam-macam lah. Tapi kalau namanya itu ilmu gitu ya, ilmu itu nggak akan bisa diambil dari kita. Nah, jadi kalau teman-teman punya ilmu, belajar ilmu apapun, itu akan mendukung sekali itu gitu untuk teman-teman di hire gitu. Apalagi ilmunya yang applicable gitu. Gitu Lesia. Baik, baik. Terima kasih banyak Mas Henry untuk tips-tipsnya dan juga terima kasih setelah berkenan hadir pada webinar Bisik Sertifikasiku sore hari ini dan memberi insight serta sharing knowledge nih buat teman-teman yang mungkin pengen berkarir di dunia startup. Sekali lagi terima kasih Mas Henry ya. Semoga kita bisa berkolaborasi lagi nih untuk di event-event berikutnya. Terima Thank kasih you Mas Desya, thank Henry. you Ya, teman-teman, thank you sertifikasiku. Salam dari titipku ya, thank you. terima kasih Mas Henry.